sirkuit Mandalika bersama Kakanda Indonesia. Sahabat sekalian, mari saksikan liputan bersama Kakanda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi bersama Kakanda Indonesia. Sahabat sekalian, sore ini saya ada di sirkuit Mandalika. Saya ingin tahu bagaimana apa di sekitar sirkuit Mandalika ini. Nanti saya akan ikut bersama tim Kang Kada. Nah, ada informasi bahwa daerah tertentu menjadi favorit salah satu adalah bukit. Kita akan ke bukit. Saksikan tayangan video bersama Kakanda Indonesia. Agenda saya hari ini adalah mancing dan nanti juga akan melihat situasi sirkuit Mandalika. Saya ingin tahu bagaimana pasca dilakukan kemarin MotoGP ya, dan bagaimana situasinya. Lalu juga saya akan ngambil view-view tertentu yang kemarin menjadi isu di media, baik itu adalah tentang yang penonton yang ada di bukit, lalu juga bagaimana pembangunannya. Hari ini saya akan sampaikan di dalam liputan bersama Kakanda Indonesia. Oke sahabat sekalian, saksikan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita akan coba masuk ke view sirkuit Mandalika. Jadi sekarang sahabat-sahabat sekalian, di mana-mana sedang terjadi pembangunan, pelebaran jalan juga nih 2 kali lipat ya. Dan ini parkir barat yang kemarin sesak ya. Malah ada juga yang melewati laut, kata Kapten Ragil tadi. Mantap. Jadi ini adalah arena sirkuit. Mantap ternyata. Indonesia punya sirkuit bertaraf internasional. Jadi saya nanti kita akan mencoba mencari view yang bagus ya. Cari view yang bagus. Merese. Oke, Bukit Merese. Jadi itu yang merah-merah itu ada itu tempat duduk nih. Tribun. Tribun ya. Iya. Tribun. Nah, jadi disitulah kita ini juga tribun ya. Juga tribun. Medium. Ya bayangkan saya di belakang tribun, ini masih hutan belantara ini. Ya itu tribun yang dijadikan sebagai alat tempat menonton ya, tempat menonton MotoGP. Jadi ini terbuat dari apa nih besi? Belum paten ini, jadi masih sistem knockdown nih. Ya masih buka tutup besi bongkar ini. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Kang Kanda Angler Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, sore ini setelah habis mancing saya mencoba masuk ke sirkuit ya, ke podium di sirkuit Mandalika. Jadi ini adalah arena yang dijadikan tempat untuk menonton ya. Nah sementara daerah sana itu adalah yang untuk apa namanya sirkuitnya ya, sirkuit Mandalika gitu, yang sebelah sana. Oke. Dan inilah tempat duduknya nih para penonton. Ya, tuh foto penonton ini. Sahabat sekalian, ini ternyata ini sistemnya juga masih sementara ya kelihatannya nih. Oke, kalau saya lihat ini, jadi ini masih sistem knockdown ya, masih sistem knockdown. Jadi ini bisa dibongkar ya, karena untuk sementara kelihatannya nih, jadi karena belum permanen ya. Oke, jadi ini juga dari besi-besi nih. Oke, saya akan shoot ya. Jadi ini kelihatannya sedang ada pembangunan lebih jauh lagi. Nah, itulah sahabat sekalian, jadi arena MotoGP ya. Oke. Dan ini adalah untuk tempat duduknya. Nah, oke, kita lihat ke atas. Kita lihat ke atas supaya lebih jauh lagi. Nah, ini paling atas. Nah itu sahabat sekalian. Jadi ini adalah arena MotoGP-nya nih. Mantap. Mantap saudara-saudara sekalian. Jadi mengelilingi bukit ya sirkuitnya. Ya sahabat sekalian, jadi itu adalah arena MotoGP. Sebelah itu ada sepeda motor yang lari, yang dia dicoba. Iya. Jadi ternyata ini menjadi destinasi wisata ya. Dijadikan destinasi wisata kesempatan ya, untuk mendatangkan wisata ya, baik itu dari mancanegara ataupun dari lokal. Ini enak, bagus ya. Jadi ini view-nya juga kelihatan, coba lihat itu tempat duduk ya. Nah yang cerita kemarin yang bukit-bukit itu di sana. Jadi masyarakat nonton itu yang tidak mendapatkan apa namanya tiket itu nonton di bukit-bukit yang di belakang sirkuit ini. Nah kenapa demikian?
karena view-nya ternyata jauh lebih bagus ya. Jadi jelas gitu, jelas. Jadi view-nya lebih jelas dibanding di sini. Tetapi ya itulah, kadang-kadang kita kan di sini jauh lebih nyaman. Ada tempat duduknya, lalu juga situasinya memang situasi di dalam sirkuit gitu ya. Oke, jadi nampaknya luar biasa sahabat sekalian, dan mantap pokoknya nih sirkuit Mandalika. Top. Di sini ditemani oleh sahabat saya nih, Kang Ayat nih, dia dari Mataram nih, dari Lombok. Habis mancing langsung ke sini ya kita ya. Iya. Kang Ayat, kemarin gimana ceritanya nih masalah MotoGP ini? Ya, kemarin itu macet ya. Terlalu rame kemarin. Mungkin ya masih butuh benahan sedikit. Pembenahan ya. Oke. Masalah transportasi. Itu bisa jadi dari sini kita berangkat jam 7 sampai Mataram jam 12 malam. Wow. Macet luar total. biasa ya. Ya sementara mungkin karena baru pertama kali. Kita juga kalau dari segi ekonomi sangat diuntungkan. Banyak perubahan. Ya. Banyak yang merasakan apa istilahnya dampak dari kehadiran MotoGP ini. Cerita kapten tadi kan rumahnya disewa. Oh iya ya. Berapa dia rumahnya disewanya? Katanya 3 hari itu cuma bisa sampai 10 juta. Wih, mantap ya. Rumahnya disewa. Jadi ojek, apa namanya? Jadi ojek laut. Kan semua. Itu bisa dapat berapa itu kan? Oke. Mantap pokoknya, mantap. Oke. Ya, sama-sama sekalian. Jadi memang ada cerita yang tadi saya ngobrol dengan warga masyarakat ya, dari klien nelayan juga ya. Jadi ternyata memang ada cerita-cerita yang unik gitu ya, yang lucu, yang membahagiakan lah. Ekonominya agak sedikit meningkat. Kemarin ada kasus rumah-rumah yang disewa atau rumah penduduk yang disewa oleh para pendatang ya, baik itu dari orang Mataram sendiri ataupun misalkan dari luar Mataram. Dan ternyata juga ada beberapa kegiatan, aktivitas lain yang justru ada pekerjaan yang nambah ya. Contoh misalkan kayak tadi menjadi Gojek ya, ojek dadakan gitu. Lalu juga ada perahu dijadikan ojek juga dadakan karena saking padatnya kendaraan katanya, antri dan sebagainya itu untuk masuk ke arena ini sehingga dia lewat laut ya. Nah, itulah cerita saya waktu itu kan, rencana kita waktu mancing rencana mau nonton di situ ya. Dan Kang Ayat sendiri ternyata ini ketika terjadi MotoGP dia mancing. Saya mancing hari Sabtu. Hari Sabtunya. Dan dengar suaranya dari lah. Ya, hanya meraung-raung aja katanya suaranya, dan ini cukup mengesankan ya. Oke, jadi sama-sama sekalian, mudah-mudahan ini MotoGP ini segera menjadi destinasi khususnya untuk wisata lokal, lebih jauh lagi untuk Wisman ya, sehingga kita bangga punya sirkuit Mandalika bertaraf dan berkelas dunia. Pokoknya mantap. Nah, itu sahabat sekalian, sirkuit yang selama ini dijadikan sebagai arena ya, kelas. Dan nanti insya Allah katanya pada bulan Juni dan Oktober akan juga sirkuit ya. Cuma itu katanya F1 dan Grand Prix ya. Oke, Grand Prix. Sukses buat NTB Nusa Tenggara Barat yang telah berhasil membuat sirkuit bertaraf internasional dengan cerita yang sungguh menakjubkan ya, karena ditonton di seluruh negara. Nah, itu sobat-sobat sekalian, ini ada tribun. Sekalian, ini di samping kita itu ada sirkuit ya nih. Jadi kita akan masuk ke bukit ya, yang selama ini dijadikan sebagai tontonan dari warga setempat ya. Kita akan coba naik dari sisi atau dari si angle lainnya nih. Tempat selfie sekarang dijadikan tempat selfie nih.
sekalian, coba lihat itu di atas itu ada yang namanya Bukit 360 ya. Jadi pengertian Bukit 360 itu karena semua sirkuit itu kelihatan semuanya. Sehingga disebut dengan sirkuit 360 ya, mungkin 360 derajat ya. Oke, jadi kita akan coba di lain bukit ya untuk melihat situasi sirkuit ya, untuk pemandangan atau view dari sirkuit Mandalika. Dan sisi lain dari keberhasilan kemarin tentang MotoGP, ini ada bukit ya yang dipakai tuh lihat tuh, ya digunakan untuk selfie karena ternyata ini sirkuitnya ini bisa kelihatan semuanya nih. Oke, mari kita naik ke atas ya. Jadi di sini tadinya kan ini tempat wisata ya, wisata Pantai Kuta nih. Jadi habis sekarang dijadikan untuk sirkuit ya. Oke, jadi saya akan coba naik ke atas bagaimana situasi view-nya ya untuk lihat sirkuit. Dan di sebelah sana adalah laut ya. Tadi mancing dari sana. Oke, sahabat kalian. Orang lain sudah pada turun nih. Saya baru naik. Aduh. Kita lihat nih. Bukitnya ramai nih. Aduh. Tuh sepeda yang jatuh. Ini dia. Oke. Aduh. Rumputnya bagus ini rumputnya. Oke, kita naik ke atas. Ayo kita naik ke atas. Lumayan sosoknya. Tapi coba lihat nih, banyak sekali orang-orang. Kita akan lihat. Kayak ini jadikan sebagai tempat nonton ketika MotoGP kemarin warga tempat sini ya. Dan itu mereka ada yang lewat dari laut juga. Itu tadi saya mancing dari sana. Ya, tadi saya mancing di sana. Oke, mari kita lihat. Gaskan. Ini sebuah selfie. Kacau sobat kalian. Wah, goblok ketinggalan. Sekarang kita nyampe puncak Jaya saya. Bos. Tuh, sekalian lu lihat tuh. Tuh. Nampak semua. Tuh, lihat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, sahabat sekalian, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa bukit inilah yang dijadikan penonton, khususnya warga dari masyarakat di NTB ini. Yang tadi saya sampaikan, tadi saya dengan kapten, tadi kita mancing. Parahu masuk dari sana, jadi karena kemacetan itu dia masuk lewat lewat laut ya. Tadi saya coba lewat laut juga ya sambil mancing ikannya yang tadi saya sampaikan tadi. Oke, jadi itu adalah arena sirkuit MotoGP yang kemarin. Informasi dari warga bahwa 2 bulan nanti pada bulan Juli juga akan ada Grand Prix ya. Oke, mudah-mudahan kita nanti bisa nonton ya, orang lain nonton, saya mancing. Capek. Kak Diana. Aku tahu kalau sekali om. Udah, tinggal fotonya. Iya. Udin ku nen ini doang. Kalian demikian ulasan saya dari mulai tadi mancing sampai kita lihat situasi di sini di bukit di sini, sehingga view untuk MotoGP bisa kelihatan dari sini. Dan tadi juga ada beberapa angle yang saya ambil dan mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi buat sahabat sekalian. Yang penting sirkuit Mandalika adalah sudah dikenal di dunia dan kita tinggal dipelihara, dan semoga menjadi destinasi wisata buat mancanegara ataupun lokal di negara Indonesia. Terima kasih. Demikian liputan kami dari mulai mancing sampai masuk ke arena sirkuit Mandalika. Dan inilah infrastruktur yang sudah disiapkan, sarana dan prasarana. Masih dalam tahapan pembangunan beberapa area. Semoga dalam waktu 1-2 tahun ke depan ini menjadi tempat yang luar biasa. Terima kasih Anda telah menonton video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bersama Kang Kanda Tenggar Indonesia. Mantap.